Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi basis data. Yang pertama di sini membuat database. Membuat database bertujuan agar semua tabel seperti siswa, guru, kelas, dan lainnya bisa disimpan di dalam satu wadah database. Selanjutnya, kita masuk ke dalam database sekolah. Nah, ini wajib digunakan agar semua perintah selanjutnya dilakukan di database yang benar. Lalu, kita membuat dan mengisi data dari setiap entitas. Yang pertama tuh ada tabel siswa. Tabel siswa itu terdiri dari 5 entitas, ada ID siswa. Selanjutnya membuat tabel dan mengisi data setiap entitas. Nah, kita membuat tabel siswa. Dalam tabel siswa ini ada 5 atribut, yaitu ID siswa, nama, kelas, alamat, dan tanggal lahir. Selanjutnya, kita mengisi data tabel siswa tersebut. Bagian ini mengisi tabel siswa dengan data sungguhan, seperti menambahkan beberapa baris data, menggunakan nomor induk sekolah, tanggal lahir, nama siswa, alamat, jenis kelamin, nomor telepon. Contohnya 1001 untuk jenisnya, lalu tanggal lahirnya 2007 bulan 3 tanggal 14 atas nama Ahmad Rizky, alamat Jalan Melati nomor 12, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon 0812 34567001. Tabel guru akan dibacakan oleh Danis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel guru, yaitu membuat tabel guru. Penjelasannya, membuat tabel guru biasanya biasanya berisi ID dengan selanjutnya membuat tabel guru. Nah, di tabel guru itu isinya ada ID guru, nama guru, dan jenis kelaminnya. Dan nomor HP, alamat, dan ID Maple. Guru mengajar mata pelajaran apa. Nah, seperti ini. Create tabel guru, NIP, nama guru, tanggal lahir, alamat guru, dan nomor telepon. Selanjutnya itu mengisi data tabel guru. Mengisi data tabel tersebut dengan data guru yang ada di sekolah. Nah, di situ ada NIP, nama guru, tanggal lahir, alamat guru, dan nomor telepon. Salah satu contohnya yaitu NIP-nya 2001, nama gurunya Slamet Riyaldi, tanggal lahirnya 1980, bulan 5, eh tang tanggal 5 dan bulan 12. Alamat gurunya itu Jalan Serasi nomor 5 dan nomor teleponnya 0812 3. Nah, selanjutnya itu mengisi data tabel guru, mengisi data tabel tersebut dengan data guru yang ada di sekolah. Nah, di sini tuh ada NIP, nama guru, tanggal lahir, alamat guru, dan nomor telepon. Salah satu contohnya yaitu yang pertama NIP-nya itu 2001, nama gurunya Slamet Riyaldi, tanggal lahirnya itu tahun 1980, bulan bulan 05, tanggal 12. Alamat gurunya itu ada di Jalan Terasi nomor 5 dan nomor teleponnya itu 0812 34 501. Nah, selanjutnya tabel kelas. Bagian ini selanjutnya itu tabel kelas. Pembuatan tabel kelas. Penjelasan ini yaitu bagian ini berisi dengan ID kelas, tingkat kelasnya seperti X1, nama kelasnya itu A, B, atau C, dan wali kelasnya. Selanjutnya, nah seperti ini, des kelas. Selanjutnya itu mengisi data tabel kelas. Memasukkan data kelas yang digunakan di sekolah.
Contohnya itu 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, dan 12B. Ini daftar kelasnya. Seperti ini. Contohnya yaitu dengan ID kelas, NIP, dan nama kelas. ID kelasnya itu 1, NIP-nya 2001, kelasnya X IPA 1. Selanjutnya tabel ruangan. Pembuatan tabel ruangan itu untuk menyimpan info ruangan, seperti ID ruangan, nama ruangan, dan kapasitas. Nah, selanjutnya itu membuat tabel ruangan. Membuat tabel ruangan untuk menyimpan info ruangan. Dan di dalamnya itu ada ID ruang, nama ruang, dan kapasitas ruang. Seperti di sini create tabel ruangan. Selanjutnya, yaitu mengisi data tabel ruangan. Mengisi data tabel ruangan seperti kelas, lab, perpustakaan. Karena seperti di sini. ID ruangannya yaitu 1, nama ruangannya yaitu ruang 101, jenis ruangannya itu kelas, kapasitasnya yaitu 35, seperti 35 orang. Nah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Nursa Salbia. Saya Nisa Sabila, saya mau menjelaskan tabel mapel. Pembuatan ini kita pertama tulis ID mapel, nama mapel, kemudian KKM-nya, kemudian mengisi data tabel mapel, membuat tabel mata pelajaran dengan ID mapel dan nama mapel, kemudian mengisi data tabel mapelnya. Yaitu di sini ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS dengan kode-kodenya yaitu 101, 102, 103, 104, dan 105. Kemudian tabel jadwal, pembuatan tabel jadwal ini masukkan ID jadwal, ID kelas, ID mapel, ID guru, hari, jam mulai, dan jam selesai. Kayak di sini ID jadwal dengan in primary key, kemudian ID mapel, ID kelas, NIP, hari dengan varchar, jam mulai, jam selesai, present key-nya ID mapel dengan references-nya mapel, kemudian yang ID kelas, references-nya kelas, dan NIP references-nya guru. Kemudian mengisi data tabel jadwal. Boleh di zoom nggak kelihatan? Mengisi data jadwal yang berlaku itu dengan ID insert jadwal, ID mapel, ID kelas, NIP, hari, jam mulai, jam selesai. Yang pertama ID jadwalnya 101, ID kelasnya 1, 2001, Senin, jam 7 sampai jam 8.40. Lanjut lagi 102 dan mapelnya 2 di hari Selasa jam 8.40 sampai jam 10.20 dan selanjutnya seperti yang ada di gambar. Kemudian tabel nilai, pembuatan tabel nilai ini berisi ID nilai, ID siswa, ID mapel, dan nilai. Di sini kita buat tabel ID nilai dengan integer primary key, ID mapel, ID jadwal, NIS, jenis nilai, range key-nya itu ID mapel dengan references mapel, kemudian ID jadwal dengan references-nya jadwal, NIS dengan references-nya siswa. Oh, kemudian mengisi data tabel nilai. eh
insert itu into nilai, ID nilai, ID mapel, ID jadwal, NIS, jenis nilai. Kemudian tinggal dimasukkan nilai untuk mapel-mapelnya. Seperti di kode 101, misal nilainya 88, NIS-nya tuh 1001. Selanjutnya akan Oh, dijelaskan oleh teman saya, Jagger. Jadi contoh relasi siswa, kelas, jadwal mapel, nilai siswa, nilai mapel, relasi memastikan data lebih terstruktur dan konsisten. Titik 5.1 retrieve data, aktivitas 1 menampilkan siswa pada kelas tertentu. Aktivitas wali kelas ingin menampilkan seluruh siswa yang terdaftar pada kelas tertentu, misalnya kelas X IPA 1. Jadi di sini ada select siswa, titik nis, siswa, kelas, nama kelas. Jadi di sini contohnya ada nis 1001, nama siswa Ahmad Rizky, nama kelas X IPA 1. Lalu 3.5.2 retrieve data, mencari siswa berdasarkan nama atau nomor telepon. Jadi from siswa, where nama siswa, nomor telepon ada NIS 1001, contohnya adalah NIS 1001, ID kelas 1, tanggal lahir 2007, bulan 3, tanggal 14. Nama siswa Ahmad Rizky, alamat Jalan Melati nomor 12, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon 0812 3456 7001. Lalu ada retrieve data aktivitas 3 menampilkan jumlah siswa per kelas. Yaitu adalah select kelas nama kelas, lalu jumlah siswa. Nama kelas X IPA 1 dengan jumlah siswa 4. Lalu ada menampilkan guru beserta jumlah mapel yang diajar. Bagian kurikulum membutuhkan informasi mengenai jumlah mata pelajaran yang diajarkan oleh setiap guru. Jadi nama guru mengajar ID mapel. Lalu jumlah mapel. Nama guru Bambang Saputra, jumlah mapel 0. Lalu aktivitas 5 menampilkan jadwal mata pelajaran dan ruangan. Jadi jadwal ID, jadwal mapel, nama mapel, guru nama guru, ruangan nama ruangan, jadwal hari, jadwal jam, dan jam selesai. Lalu menampilkan nilai siswa per mata pelajaran. Jadi ada siswa, mapel, dan nilai siswa. Dan jenis nilai. Nama siswa Ahmad Rizky, dan contohnya adalah Ahmad Rizky, nama mapel matematika, jenis nilai 88. Lalu menampilkan semua siswa yang termasuk yang belum memiliki nilai. Aktivitas pada kondisi tertentu, guru ingin mengetahui daftar lengkap seluruh siswa, termasuk siswa yang belum mendapatkan nilai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada siswa yang terlewat dalam proses penilaian. Untuk itu diperlukan query yang mampu menampilkan semua siswa meskipun tidak ditemukan data nilai pada tabel nilai. Lalu yang di aktivitas 8 menampilkan semua kombinasi guru mapel. Jadi select nama guru dan nama mapel. Nama guru contohnya adalah nama guru Slamet Riyadi dan nama mapel 0. Lalu membuat view untuk rekap jadwal pelajaran. Sekolah membutuhkan tampilan cepat untuk melihat jadwal lengkap tanpa harus menulis query panjang berulang-ulang. Yaitu ada jadwal ID jadwal, nama mapel, nama guru, nama kelas, nama ruangan, jadwal hari, jadwal jam mulai, dan jadwal jam selesai. Lalu yang terakhir membuat view untuk rekap nilai mata pelajaran.